Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang DBMS berbasis SQL dan NoSQL. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marganda Dianita dengan NBI 14823000089. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uji Tamrin, NBI saya 14823071. Perkenalkan, nama saya Anindya Sandi Pradana dengan NBI 1482300100. Yang pertama di sini kita akan menjelaskan tentang DBMS SQL. Yang pertama ada MySQL, yang kedua ada Oracle, yang ketiga ada PostgreSQL, yang keempat ada SQL Server, dan yang terakhir ada Sybase. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang DBMS berbasis SQL dengan kelebihan dan kelemahan MySQL. Kelebihan MySQL yang pertama ada sangat populer dan dapat digunakan secara gratis. Yang kedua sederhana untuk pengguna baru. Yang ketiga dukungan yang luas dari komunitas. Kemudian ada kelemahan MySQL yaitu tidak dapat menangani jumlah data yang sangat besar. Jadi kapasitas pada MySQL ini sangat tidak banyak ya teman-teman. Kemudian ada tidak dapat menangani transaksi yang kompleks. Next. Yang kedua di sini kita menjelaskan tentang DBMS berbasis SQL dengan kelebihan dan kelemahan Oracle. Yang pertama kelebihan Oracle dukungan yang luas dari komunitas. Kemudian yang kedua dukungan Oracle Corporation yang sangat baik. Yang ketiga dapat menangani jumlah data yang sangat besar. Kelemahan Oracle harga yang relatif tinggi, tidak dapat menangani transaksi yang kompleks. Next. Yang ketiga, kita akan menjelaskan DBMS berbasis SQL dengan kelebihan dan kelemahan PostgreSQL. Kelebihan PostgreSQL yang pertama, dukungan yang luas dari komunitas. Kemudian yang kedua, dapat menangani data yang jumlah sangat besar. Jadi kapasitasnya lebih besar. Yang ketiga, dapat menangani transaksi yang kompleks. Kemudian kelemahan dari PostgreSQL, tidak dapat menangani query yang kompleks. Kedua, tidak dapat menangani data yang tidak terstruktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anindya. Baik, di sini ada DBMS berbasis SQL dengan kelebihan dan kelemahan SQL Server. Di sini ada kelebihannya. Yang pertama, itu ada dukungan yang luas dan kuat dari komunitas. Yang kedua, dukungan dari Microsoft Corporation yang sangat baik. Yang ketiga, dapat menangani jumlah data yang sangat besar. Terus ada kelemahannya. Yang kelemahan yang pertama ada yang relatif tinggi. Yang kedua, tidak dapat menangani transaksi yang kompleks. Lanjut. Di sini ada Sybase. Yang pertama ada kelebihannya yaitu yang pertama dukungan yang sangat luas dan kuat dari komunitas. Yang kedua, dukungan dari SAP Corporation yang sangat baik. Yang ketiga, dapat menangani jumlah data yang sangat besar. Terus di sini ada kelemahannya yaitu yang pertama ada harga yang relatif tinggi. Yang kedua, tidak dapat menangani transaksi yang kompleks. Lanjut. Oke, di sini ada DBMS NoSQL. Yang pertama ada MongoDB, yang kedua ada Cassandra, yang ketiga ada Redis, yang keempat ada Elasticsearch, yang kelima ada Neo4j. Oke, di sini ada DBMS berbasis NoSQL dengan kelebihan dan kelemahan MongoDB. Yang kelebihan pertama yaitu kemampuan data yang fleksibel dan kemudahan penyimpanan data JSON. Yang kedua, mudah didistribusikan dan memiliki skalabilitas horizontal yang sangat tinggi. Terus yang ketiga yaitu ada banyak pilihan bahasa pemrograman dan dukungan komunitas yang besar. Terus di sini ada kelemahannya yaitu yang pertama tidak cocok untuk data yang sangat kompleks. Yang kedua, jika tidak dikonfigurasi dengan benar, keamanan data dapat menjadi masalah. Yang ketiga ada untuk data yang besar, query mungkin sangat lambat, yaitu kapasitasnya. Lanjut.
Di sini ada DBMS berbasis NoSQL yaitu Cassandra. Baik, di sini kelebihannya yaitu yang pertama sangat cocok untuk data yang sangat besar karena skalabilitas horizontalnya yang sangat tinggi. Yang kedua, query yang cepat untuk data kolom terstruktur. Yang ketiga yaitu replikasi data berkualitas tinggi untuk keandalan tinggi. Terus di sini ada kelemahannya yaitu yang pertama, skema tidak fleksibel MongoDB. Yang kedua, tidak sesuai dengan data yang sering berubah. Yang ketiga, tidak ada dukungan komunitas seperti MongoDB. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Husni Tanri. Terima kasih. Oke, selanjutnya TMS berbasis NoSQL itu Redis ya, teman-teman. Ada kelebihannya dan ada kelemahannya. Di sini saya akan membacakan kelebihannya satu persatu. Yang kelebihan dari Redis ini yang pertama, performanya cepat. Arti performanya cepat di sini performa baca dan tulis yang sangat cepat ya, teman-teman. Yang kedua itu skabilitasnya mudah. Arti skabilitas yang mudah itu di sini skabilitas horizontal yang mudah dilakukan. Yang ketiga itu ada daya ingat efektif. Yang di sini adalah pengguna daya ingat yang efektif. Jadinya daya ingatnya itu tiba-tiba ingat gitu. Terus kelemahannya di sini Redis ada kelemahannya yaitu ada 3. Yang pertama hanya mendukung data dalam bentuk pasangan nilai kunci atau pendukung tertentu. Yang kedua itu tidak cocok untuk yang kompleks ya, teman-teman. Yang ketiga itu ada kurang keamanan. Di sini kalau jika tidak dikonfigurasi dengan benar, keamanannya data itu tidak dapat menjadi masalah ya, teman-teman. Oke, next. Di sini ada Elasticsearch atau dokumen search engine. Ada kelebihan dan kelemahan. Di sini ada 3 kelemahan dan kelebihan. Yang pertama kelebihannya itu cepat dan relevan. Artinya search text dapat dengan cepat dan relevan gitu. Yang kedua itu ada mudah digunakan. Maksudnya di sini menggabungkan data dengan mudah. Yang ketiga itu kelebihannya sangat scalable secara horizontal. Oke. Terus ada kelemahannya, jangan lupa. Kelemahannya ada 3. Yang pertama bukan database penyimpan utama ya. Yang kedua membutuhkan pengalaman. Maksudnya di sini adalah membutuhkan pengetahuan khusus tentang penggunaan dan konfigurasinya ya. Yang ketiga itu harganya yang cukup. Maksudnya di sini ada harga lisensi tinggi untuk beberapa fitur. Terus di sini ada Neo4j atau Grab database. Mempunyai sama 3 kelebihan dan 3 kelemahan. Yang pertama itu mudah menyimpan. Maksud di sini adalah mudah untuk menyimpan dan menganalisis hubungan antar data ya, teman-teman. Yang kedua kelebihannya itu query yang cepat. Maksudnya di sini adalah prestasi query yang cepat untuk datang terhubung. Data itu mudah terhubung lah. Yang ketiga itu sederhana. Maksudnya di sini sederhana itu visualisasi data sederhana. Terus jangan lupa Neo4j ini mempunyai kelemahan. Ada 3 juga. Yang pertama itu tidak fleksibel. Maksudnya di sini itu skema data tidak sefleksibel MongoDB yang tadi Mas Sandi bacakan. Yang kedua itu tidak sesuai, masih di sini tidak sesuai dengan data yang tidak terhubung. Oke. Yang ketiga itu yang terakhir juga kurang mendukung ya, teman-teman. Kurang dukungan lah pokoknya. Di sini maksudnya tidak ada dukungan komunitas seperti MongoDB. Jadinya Neo4j ini bisa dikatakan berbalik antara MongoDB itu sendiri. Oke. Jadi kesimpulannya, MySQL dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti aplikasi web, aplikasi desktop, dan data warehousing. Karena merupakan REDBMS open source yang populer, mudah digunakan, dan scalable. Oke?
MySQL juga menawarkan kinerja yang tinggi. Yang pertama, yang kedua keamanannya juga. Dan yang terakhir itu dukungan komunitas yang besar dan luas. Itu aja ya. Makasih buat teman-teman. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas atau menyinggung teman-teman. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.